Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 80. Kembalinya masa lalu. Kini Jenar dan trio Somplak sedang menikmati makan siang di JF Resto. Entah mengapa, Jenar sangat ingin makan di restoran ini. Hingga ia merengek seperti anak kecil untuk mengejak trio Somplak. Sambil menikmati pemandangan sekitar, Jenar menikmati makanannya dengan nikmat dan sesekali bercanda dengan trio Somplak. JJ, panggil seseorang, membuat Jenar menghentikan aksi makannya. Dek. Jantung Jenar berdetak dengan cepat kala mendengar nama itu. Perlahan, Jenar memutar tubuhnya dan menemukan orang yang pernah ia temui dulu sewaktu di toilet. Tapi, mengapa dia memanggil Jenar dengan sebutan JJ? Batinnya. Kamukah itu J? Tanyanya lagi, to the point. Saya Jenar, bukan JJ, kata Jenar terbatas dan gugup. Jenar Mahesa Arum, kata Fahmi. Apa kamu melupakanku, J? Tanyanya lagi. Jenar mengamati wajah dan tubuh Fahmi dengan detail. Lalu, ia teringat dengan seseorang. Maaf, suami saya sudah menunggu. Saya permisi, kata Jenar datar. Aku pergi dulu ya, kalian habisin aja dulu makanannya, kata Jenar, lalu segera pergi meninggalkan trio Somplak yang masih bertanya-tanya. J, tunggu J. Fahmi mengejar Jenar dengan cepat. Saat sudah berhasil, Fahmi langsung memeluk Jenar dari belakang. Tanpa sadar, Jenar hingga meneteskan air matanya. Maaf J, maafin kakak, kata Fahmi yang ikut meneteskan air matanya. Kakak sudah mencari kamu kemana-mana J, tapi kamu tidak ada. Maafin kakak, katanya lagi. Lepas kak, kata Jenar, lalu segera menghapus air matanya. J, kakak mohon jangan kayak gini. Jangan seolah kamu tidak mengenalku, karena itu menyakitkan J. Sakit mana saat kakak meninggalkan JJ sendirian? Pekik Jenar pada akhirnya. JJ sendiri kak, JJ sendirian. Tangis Jenar pun pecah di pelukan Fahmi. Maafin kakak. Sekarang kakak sudah kembali. Kakak mohon, ikutlah denganku, kata Fahmi lagi. Enggak, JJ sudah menikah dan JJ sedang hamil. JJ gak akan pernah ikut kakak, kata Jenar sambil menghapus air matanya. Kak, kamu menikah dan hamil, kata Fahmi terkejut, lalu melepaskan pelukannya. Sama siapa, J? Kata Fahmi. J, kakak masih sangat mencintai kamu. Kenapa kamu harus menikah secepat itu? Kata Fahmi. Kakak yang buat JJ menikah cepat. Karena kakak yang telah ninggalin JJ. Kata Jenar menatap tajam ke arah Fahmi.
Dan jangan lupakan status kita, Kak. Jangan pernah ucapkan itu, karena JJ bukan anak kecil lagi, kata Jenner, lalu segera pergi dari sana. J, tunggu J, JJ, panggil Fahmi. Namun Jenner tidak mendengarkan. Jenner langsung menaiki taksinya dan segera pergi ke kantor Arya. Entah mengapa saat ini ia sangat memerlukan pelukan Arya. Menurut kalian, itu siapanya Jenner? Kata Hana penasaran. Entahlah, jawab Naila mengedikkan bahunya. Sesampainya di kantor, Jenner langsung masuk dan mencari keberadaan Arya. Namun tidak ada. Karena merasa lelah, akhirnya Jenner memutuskan untuk masuk ke dalam kamar dan istirahat sambil menunggu Arya kembali. Jenner terbangun dari tidurnya kala mendengar sayup-sayup suara Arya. Secepat kilat, Jenner bangun dari tempat tidur, lalu berjalan menuju pintu. Namun, saat ia akan memutar handle pintu, tiba-tiba langkahnya terhenti. Kala Jenner juga mendengar suara wanita. Yang entah siapa, Jenner tidak mengenalinya. Aku mohon, kali ini aja, bantuin ya. Ucap wanita yang entah itu siapa, Jenner tidak tahu. Tidak, dan tidak akan pernah, jawab Arya dingin. Aku mohon, bantuin, katanya lagi. Ceklek. Jenner membuka pintu, dan matanya langsung terbelak kala melihat Arya tengah dirangkul mesra oleh seorang wanita yang asing menurut Jenner. Sayang, ucap Arya terkejut dan langsung menyingkirkan tangan wanita itu dari lengannya. Jadi, kayak gini Mas Arya kalau di kantor? Tanya Jenner yang sudah meneteskan air matanya. Enggak sayang, dengerin Mas dulu. Dia ini, kata Arya segera dipotong oleh Jenner. Jenner benci sama Mas Arya, teriak Jenner, lalu ia segera berlari keluar ruangan, meninggalkan Arya yang sedang menatap wanita di sampingnya dengan wajah marah. Ups, sorry, ucap wanita itu terkekeh. Sesampainya di rumah, Jenner segera masuk ke dalam kamarnya, lalu merilekskan tubuhnya di bathtub. Andai kakak datang sebelum kejadian itu, pasti JJ nggak akan terjebak dalam pernikahan paksa seperti ini. Gumam Jenner dalam hati, sambil memejamkan matanya. Tanpa sadar, Jenner pun tertidur di bathtub. Sedangkan di dalam kamar, Arya terus mondar-mandir, menunggu Jenner keluar dari kamar mandi. Namun, tak juga ada tanda-tanda Jenner akan membuka pintu. Sayang, buka pintunya, teriak Arya sambil menggedor pintu. Namun tidak ada jawaban pula dari dalam. Arya pun segera mencari kunci cadangan kamar mandi. Ia takut Jenner kenapa-kenapa di dalam kamar mandi. Dan setelah Arya berhasil membuka pintu itu, benar saja, ia melihat Jenner tertidur di dalam bathtub. Arya pun langsung mengangkat tubuh polos istrinya,
lalu merebahkannya di sofa karena tubuh Jenner basah. Arya dengan telaten mengelap tubuh polos Jenner dengan sabar, karena ia harus berperang dengan batinnya, agar ia tidak menyerang istrinya. Setelah selesai memakaikan Jenner daster, Arya kembali mengangkat tubuh Jenner ke tempat tidur, lalu menyelimutinya. Aku akan jelasin nanti saat kamu bangun, gumam Arya, lalu mengecup kening Jenner. Arya pun keluar, meninggalkan kamar dan menuju ruang kerjanya. Loh, Bang, kok lo udah di rumah? Tanya Bian saat melihat Arya akan masuk ke ruang kerja. Lagi pengen di rumah aja, biar bisa sekalian manjain istri, kata Arya menyindir Bian. Bodoh amat, kata Bian ketus, lalu segera meninggalkan Arya yang terkekeh. Bersambung.